Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 1925, sekitar pukul 3 sore, terjadi kebakaran besar di distrik Cipatat, wilayah Padalarang. Saat kejadian, camat sedang tidak berada di tempat, sehingga polisi lapangan dari Bandung harus turun tangan untuk menangani peristiwa tersebut. Namun, api yang sangat besar sulit dikendalikan, sehingga akhirnya diputuskan untuk membiarkan seluruh area hutan di sekitar tempat pembakaran kapur yang merupakan milik pemerintah maupun pihak swasta terbakar habis. Akibatnya, sekitar 399 bau, kira-kira sekitar 285 hektar lahan hutan hangus dilalap api. 2 penduduk pribumi ditangkap karena diduga menyebabkan kebakaran tersebut. Meskipun tidak ditemukan bukti adanya kesengajaan atau tindakan jahat, keduanya mengaku telah membuang puntung jerami yang masih menyala yang kemudian memicu kebakaran. Mereka menyatakan bahwa hal itu terjadi karena kelalaian, bukan kesengajaan. Meski begitu, keduanya tetap ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Masih di Bandung, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 1925, pihak kepolisian Bandung berhasil menangkap seorang pria Eropa muda berinisial VB. Ia diketahui mantan anggota militer yang telah dikeluarkan dari dinas, dan sejak saat itu menjalani hidup dengan cara-cara yang tidak terhormat untuk memenuhi kebutuhannya. Sebelumnya, VB pernah hampir tertangkap polisi ketika hendak melakukan pencurian di perkumpulan Kegel, klub permainan bola kayu di Bandung pada tahun sebelumnya, tetapi berhasil melarikan diri. Kali ini, ia tertangkap mencuri sebuah sepeda yang ditinggalkan tanpa pengawasan di dekat perhimpunan militer di daerah Cikudapateu. Ia kemudian mencoba meninggalkan sepeda itu di restoran Orion sebagai jaminan untuk membayar makanannya. Tetapi tindakannya diketahui oleh pihak berwenang. Langsung pada saat itu juga, ia beserta barang bukti berupa sepeda diserahkan kepada pengadilan di Batavia untuk diproses secara hukum. Kita berpindah ke Sumatera. Menurut laporan dari Sumatera Post, di awal bulan September tahun 1925 pada sore hari, sebuah perkebunan rambutan dilanda oleh angin puting beliung yang sangat kuat. Daerah rambutan tampaknya berada tepat di pusat pusaran angin tersebut. Menariknya, tidak ada tanda-tanda badai di wilayah sekitar tebing tinggi maupun ke arah utara menuju Medan. Kekuatan angin itu sangat dahsyat hingga bangunan-bangunan yang kokoh seperti kantor perkebunan dan gudang besar rusak parah pada bagian atapnya. Genteng-genteng berterbangan ke segala arah, dan bahkan lembaran besi penutup atap pun terangkat dan beberapa di antaranya sampai terpelintir. Beberapa pohon tumbang akibat angin kencang tersebut. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, dan kerusakan di area perkebunan sendiri tampak tidak terlalu parah. Kita berpindah ke Bogor. Pada bulan September tahun 1925, dari Walter Freden, Jakarta, telah dikirim sebuah paket berisi bahan peledak kepada seorang pejabat pribumi berpangkat tinggi di Buitenzorg, Bogor melalui pengiriman paket lewat stasiun milik Stadspoorwegen, yaitu perusahaan kereta api negara dengan status barang kiriman. Seorang pegawai pribumi berpangkat rendah yang lebih dahulu menerima surat anonim berisi informasi tentang rencana serangan tersebut segera melapor sehingga pihak berwenang dapat mengambil tindakan cepat. Kiriman itu memang tiba, namun berhasil dicegat dan isinya diamankan sebelum menimbulkan bahaya. Penyelidikan besar-besaran dilakukan, tetapi hingga pada saat itu belum membuahkan hasil. Setelah beberapa hari, terdapat kabar lanjutan. Kiriman itu ternyata dimaksudkan untuk menimbulkan kerusuhan pada saat pelantikan Bupati Buitenzorg, Bogor dengan cara melemparkan bom. Paket itu sebenarnya tidak ditujukan kepada pejabat pribumi yang disebutkan sebelumnya, melainkan kepada seorang bernama Ahmad. Paket itu terdiri dari 2 keranjang yang dikirim melalui stasiun Manggarai dan diberi label sebagai kiriman buah-buahan. Memang, di dalamnya terdapat buah jeruk, namun di bawahnya tersembunyi bahan peledak jenis spring gelatin, bahan peledak berbasis nitrogliserin. Penerima bernama Ahmad ternyata tidak ada, sehingga pihak perusahaan pengiriman paket milik Stadspoorwegen membuka paket tersebut, sebagaimana prosedur untuk barang yang tidak dapat dikirim. Setelah dibuka, barulah isi sebenarnya terungkap. Penyelidikan lanjutan menunjukkan bahwa 2 keranjang itu dikirim oleh seorang kusir kereta kuda yang setelah ditangkap mengaku hanya bertindak atas perintah orang lain dan langsung dicari oleh pihak berwenang. Kita berpindah ke Semarang. Pada tahun 1925, pemerintah kolonial Hindia Belanda
mulai membatasi izin penyelenggaraan undian berhadiah barang yang saat itu cukup populer di berbagai kota termasuk di Semarang. Rencana untuk mengadakan undian dalam acara Pasar Malam Semarang akhirnya dibatalkan karena izin dari pemerintah tidak diberikan. Meskipun sebelumnya banyak yang mengira izin tersebut akan disetujui. Alasan utama pelarangan ini adalah karena pada tahun 1926, pemerintah berencana mengadakan beberapa undian uang resmi yang hasilnya akan disalurkan untuk kegiatan amal. Oleh karena itu, jumlah undian di masyarakat ingin dibatasi agar tidak terlalu banyak dan menimbulkan persaingan dengan undian resmi pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya berlaku di Semarang, tetapi juga kemungkinan akan diterapkan di kota-kota besar lain seperti Bandung dan Surabaya. Bahkan, belum ada jaminan bahwa undian berhadiah barang akan diizinkan dalam acara pameran tahunan di kedua kota tersebut. Kita berpindah ke Sukabumi. Pada tahun 1925, proyek elektrifikasi atau pembangunan jaringan listrik di daerah Sukabumi mengalami hambatan. Keterlambatan ini terjadi karena belum adanya izin dari pihak Staatspoorwegen, yaitu perusahaan kereta api milik pemerintah kolonial Hindia Belanda, untuk membangun gardu atau rumah kecil tempat transformator listrik di atas tanah milik mereka. Padahal, permohonan izin sudah diajukan sejak 6 Maret 1925. Namun hingga bulan September, belum juga mendapat keputusan. Masyarakat Sukabumi merasa heran atas keterlambatan penanganan permohonan yang sebenarnya sederhana itu oleh pihak otoritas kereta api Staatspoorwegen. Kita berpindah ke Jawa Timur. Pada tahun 1925, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen telah memberikan kontrak pembangunan jalur kereta api Lumajang Kencong dengan titik akhir di jalur Puger kepada firma Shell and Chiefsma yang berlokasi di Surabaya. Pada bulan Agustus, perusahaan tersebut telah menyetujui syarat-syarat yang ditetapkan untuk melaksanakan proyek ini. Dan pada saat itu, kontraknya sedang dalam tahap penandatanganan. Jalur kereta ini akan memiliki panjang sekitar 40 km. Ada 3 kontraktor yang diundang untuk mengikuti tender membangun jalur ini. Dan dari ketiganya, Shell and Chiefsma menawarkan harga yang paling rendah. Seperti yang terlihat dari daftar berikut, perusahaan Werner dari Bandung menawar 495.000 gulden. Kemudian perusahaan Salome dari Surabaya menawar 417.000 gulden. Dan terakhir, Shell and Chiefsma menawar harga yang lebih rendah, yaitu 353.000 gulden. Pembangunan jalur ini akan dimulai pada tahun 1926 setelah anggarannya disetujui oleh Parlemen Belanda. Kita berpindah ke Surakarta. Pada awal September 1925, pemerintah kolonial menerapkan peraturan baru mengenai layanan transportasi umum. Atas perintah Residen Surakarta dan sesuai dengan peraturan baru mengenai layanan bus di wilayah tersebut, layanan bus jurusan Solo Karangpandan telah dihentikan sementara. Bus-bus yang melayani rute ini dinyatakan tidak layak jalan karena beberapa alasan. Yang pertama karena ventilasi udara yang kurang, kemudian tidak membawa kotak P3K, kotak pertolongan pertama, dan bodi kendaraan yang terlalu rendah. Dua masalah pertama sebenarnya bisa dengan mudah diperbaiki. Namun untuk memperbaiki tinggi bodi, bus-bus tersebut harus dikirim ke Semarang agar bagian rangkanya ditinggikan. Yang menarik, menurut laporan, selisih tinggi yang menyebabkan penghentian layanan dan pengiriman bus ke Semarang itu hanya 4 cm saja. Kita berpindah ke Jakarta. Pada hari Rabu tanggal 2 September 1925, sekitar pukul setengah 6 sore, Gubernur Jenderal beserta rombongan mengunjungi area Pasar Gambir. Di tempat itu, rombongan pejabat tinggi tersebut disambut oleh panitia dan dibawa berkeliling oleh Wali Kota Meiros untuk melihat beberapa stand pameran. Gubernur Jenderal tampak sangat tertarik pada pameran bunga dan rangkaian bunga, yang memang menampilkan karya-karya yang sangat indah. Karena kualitasnya yang luar biasa, Dewan Juri pun menghadapi kesulitan dalam menentukan penilaian yang terbaik untuk menjadi juara. Kita berpindah ke Manado. Pada tahun 1925, atas prakarsa pengurus Sport Club Forward, yaitu klub olahraga di Manado, yang diketuai oleh Dr. GSSJ Ratulangi, diadakan Pasar Derma atau Pasar Malam dari tanggal 29 Agustus hingga 7 September di alun-alun depan benteng. Karena waktu persiapannya singkat, peserta dari jauh tidak sempat diundang, sehingga hanya peserta dari Minahasa serta Kepulauan Sangihe dan Talaut yang dapat berpartisipasi. Dalam pasar amal ini juga diadakan pameran ternak, unggas, kerajinan rakyat, alat-alat pertanian,
hasil pertanian dan perikanan, serta barang-barang impor yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat Minahasa. Selain pameran, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai lomba hiburan, seperti pertandingan musik dan menyanyi, lomba atletik yaitu lari, lompat jauh, lompat tinggi, renang dan gulat, pertandingan sepak bola, lomba anggar dalam berbagai kategori senjata, permainan rakyat, serta pertandingan tenis. Untuk anak-anak, diadakan juga acara pesta kostum khusus untuk anak. Selama pasar malam berlangsung, setiap malam akan diadakan ceramah mengenai berbagai topik penting, dan Nyonya Ratu Langi Hotman juga bersedia menjadi salah satu pembicara. Selain itu, pada tanggal 5-7 September, perlombaan pacuan kuda akan digelar di arena pacuan milik Sport Club Forward yang terletak di kilometer 5 arah jalan menuju Kemah.